Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan bagus tentang takdir. Eh, Bismillah, saya ulang-ulang lagi. Sebenarnya pernah dibahas kalau nggak salah di kelas. Lupa lagi, pokoknya pernah dibahas masalah takdir itu. Memang dari dulu sampai sekarang ulama tuh ada dua model. Ada yang bilang kalau udah membicarakan takdir, berhentilah. Jangan terlalu banyak dibahas, jangan terlalu banyak diperdalam. Itu bisa merusak akidah, bisa salah paham. Kalau salah paham bisa bahaya. Udah nggak usah dibahas takdir itu. Ada lagi yang dibahas tapi dengan cara yang benar. Intinya gini ya, kita katakan takdir itu kalau udah terjadi. Contoh, ketika kita udah kecelakaan. Nah, udah kejadian kecelakaan, itu kita katakan, oh itu takdir saya jam segitu harus kecelakaan. Misalkan jodoh kita si A, ya udah ketika saya nikah dengan si A, berarti kita nyatakan berarti dia itu adalah takdir kita, jodoh kita itu takdirnya dia. Kalau udah kejadian baru dihukumi takdir. Jangan sampai kita nebak-nebak. Misalkan gini, saya itu jodohnya A, tapi saya kekeh pengen nikah sama si B. Nah, kamu tahu jodoh kamu si A di dalam takdir itu kata siapa? Kamu menyatakan si A itu yang di lauhul mahfuz jodoh kamu itu kata siapa? Itu kan nebak-nebak. Makanya kembali lagi, takdir itu dipastikan, kita yakini takdir itu kalau udah kejadian. Ketika kita udah nikah sama si B, ya udah yakini takdir kita, jodoh kita itu dengan si B. Gak usah mikirin si A, dulu saya pernah dekat sama si A, sama si C, berarti itu gimana saya merubah takdir? Bukan. Takdir kamu di lauhul mahfuz ya dengan si B, yang nantinya bakal nikah itu yang takdir, yang sudah terjadi. Ada sebelumnya itu nebak-nebak. Contoh gini, semua orang kan udah ditakdirin, mau kaya mau miskin udah ditentuin di lauhul mahfuz. Ya udah Tan, saya nggak usah usaha lagi lah. Kalau takdir saya kaya, ya bakal kaya. Nah, kamu bisa ngomong takdir kamu kaya tuh dari siapa? Kata siapa? Kan nggak tahu. Nah, makanya bagian tugas kita di dunia disuruh usaha. Ada pun takdirnya nanti mau kaya miskin ya Allah yang ngatur. Ketika kita udah jadi kaya, kejadian kaya, kenyataannya kaya, ya takdir kita kaya. Kejadiannya kita miskin, ya takdir kita miskin. Sekali lagi, takdir itu kalau sudah terjadi baru kita yakini itu adalah takdir. Kecelakaan di tanggal segitu ya yakin itu takdir. Tapi usaha harus. Jadi jangan nebak-nebak dari awal ya. Kalau nebak-nebak dari awal nanti kacau. Saya nggak usah usaha lah. Kalau takdirnya saya kaya bakal kaya. Nah, kamu menyatakan takdirnya kaya itu kata siapa? Kan nggak tahu. Makanya Allah mewajibkan kita hanya usaha doang, usaha. Nah, nanti membuktikan takdir itu maha kuasa, Allah itu di atas, Allah itu yang kuasa. Nanti kejadiannya banyak, orang usaha udah banting tulang pengen kaya tapi nggak jadi kaya. Nah, itu ternyata takdirnya miskin. Walaupun kamu usaha kaya apapun, ya tetap takdir itu di atas. Yang berkuasa itu Allah, bukan usaha kamu. Tapi tugas kita hanya usaha. Jadi jangan nebak-nebak. Kalau nebak-nebak itu ya nanti semuanya bisa bilang gitu ya, merusak. Saya mah jodoh udah ada diatur, gak usah usaha lah. Gak pernah ngelamar, gak pernah kenalan sama perempuan, yang gak bakal jodoh. Harus ada usaha dulu, usaha. Ketika udah nikah sama si A, ya yakin itu jodoh kamu. Udahlah, gak usah persiapan lah. Mobil gak usah diservis, gak usah disiap-siapin, banyak gak usah dicek-cek, gak usah mesinnya gak usah cek-cek lah. Mau pergi keluar kota, biarin aja. Kalau kata Allah selamat, ya selamat. Saya berdoa aja, berharap sama Allah. Kalau kata Allah celaka, ya celaka kamu, karena gak ada usaha. Nah, gitu. Makanya nanti takdir itu ya kenyataannya ketika sudah terjadi. Kalau belum terjadi ya kita usaha wajibnya. Gak usah kalau takdirnya selamat ya selamat, gak usah juga. Ya memang iya kata-katanya seolah-olah benar, tapi kamu kurang ajar. Yang menyatakan kamu selamat itu siapa di takdir itu? Kan gak tahu. Karena kita gak tahu, ya udah tugas kita usaha semaksimal mungkin. Karena kita bukan Tuhan. Gitu aja. Makanya takdir itu gak usah ditebak-tebak. Tapi kalau terjadi, ya itu yakini takdir. Apa yang terjadi pada diri kita, kehidupan kita, keadaan kita sekarang, ya itu takdir. Tapi jangan ditebak-tebak dari awal, itu gak boleh. Termasuk masalah irodah. Allah itu kan berkehendak. Berarti ya udah, semua terserah Allah aja. Allah yang berkehendak, saya gak usah usaha. Enggak, termasuk orang yang berdosa. Nah, kalau dosa itu kan berarti kehendak Allah, Allah yang izinin. Kalau masalah dosa gini, dikatakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu gini, Allah itu punya kehendak. Nah, Allah itu memberi hak kita untuk punya kehendak. Allah memberikan kita punya kehendak. Awas, manusia diberikan Allah punya kehendak. Nah, Allah kasih tahu jalan yang benar tuh ke kanan, yang halal tuh ini. Jalan yang gak benar tuh ke kiri, yang haram tuh ini. Nah, Allah berkehendak, tapi Allah memberikan kesempatan manusia untuk berkehendak. Manusia suruh pilih, mau yang halal, mau yang haram, mau yang hak, apa mau yang batil. Itu kehendak kita, tapi atas dasar izin Allah. Tapi tetap yang paling atas tuh izin Allah, kehendak Allah. Kenapa? Karena kadang kita berkehendak, tapi Allah gak ngizinin, bisa jadi. Contoh, kita pengen ngambil makan,
kehendak kita pengen ngambil makan, tapi kalau nggak ngizinin nggak bakal bisa. Contohnya sakit, kamu lemas, kehendak saya pengen ngambil makan, tapi Allah nggak ngizinin, ya tetap kehendak Allah tetap di atas, tapi di sisi lain manusia diberi kehendak. Makanya itu jangan nyalain Allah kalau kan itu orang bisa maksiat juga diizinin oleh Allah, tapi Allah ngasih hak kamu untuk milih, kamu sendiri yang milih untuk maksiat, makanya dihukum masuk ke neraka gitu ya. Perhatikan jangan sampai salah paham ya, ini masalah tauhid penting banget. Jadi takdir tuh nggak usah ditebak-tebak. Kalau ditebak-tebak nanti kita asal-asalan ngomong, saya itu di Lauhul Mahfuz tuh udah ada, Allah udah tahu saya itu apakah ahli surga apa neraka. Udahlah, saya nggak usah ibadah lah. Kalau kata Allah ahli surga ya saya akan masuk surga. Nah kamu nebak-nebak kamu masuk surga itu kata siapa? Kan kamu nggak tahu takdir, nggak tahu Lauhul Mahfuz. Makanya karena kamu nggak tahu, ya udah usaha yang terbaik, usaha supaya kamu masuk surga gimana caranya. Nah gitu. Jadi masalah takdir tuh jangan sampai salah paham ya. Masalah irodah juga. Jadi kalau orang semua yang maksiat itu atas dasar izin Allah, ya benar. Semua maksiat kalau nggak diizinin Allah ya nggak bisa. Kalau misalkan maksiat atas dasar sendiri, ya nanti Allah lemah dong. Allah nggak tahu kalau ada orang yang maksiat itu. Jadi nggak, izin Allah tetap ada paling atas. Nah, tapi Allah memberikan hak irodah kepada manusia untuk milih mana yang baik, mana yang buruk. Silakan pilih yang jalan kanan atau jalan kiri. Tapi semua yang dipilih oleh manusia atas izin Allah. Buktinya apa? Kalau Allah berkehendak, kadang Allah nggak ngizinin, ya nggak bakal terjadi. Orang misalkan pengen ngangkat gelas, tapi Allah bikin misalkan tangannya gemetaran, nggak kuat, pecah. Irodatnya manusia nggak diizinin sama Allah tuh ngangkat gelas. Irodanya manusia pengen makan sate, tapi Allah bikin sakit, nggak diizinin. Makan sate jadi nggak enak, jadi nggak nafsu karena sakit. Jadi irodah Allah tetap paling atas. Tapi ingat, manusia diberi hak untuk memilih. Punya irodah manusia. Buktinya manusia punya irodah ya bisa milih, mau makan, mau tidur, mau maksiat, manusia bisa milih. Makanya dengan adanya irodah manusia, maka nanti manusia akan dipertanggungjawabkan. Milih yang buruk ya dipertanggungjawabkan, milih yang bagus dipertanggungjawabkan. Mungkin segitu dulu aja. Tolong kalau ada yang kurang jelas ditanyakannya, jangan sampai salah paham. Sekali lagi jangan sampai asal rembang-rembang, nggak boleh. Kalau ada yang ragu-ragu silakan tanya lagi di bagian mananya, di sisi mananya, supaya dijelaskan lagi, karena ini hal penting ya. Allahu a'lam bishawab.